Hai Sobat Mistis, apa kabar hari ini? Aku mau ngobrol soal sesuatu yang sering banget bikin kepala muter-muter. Apalagi kalau kamu lagi ada di hubungan twin flame. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini? Kamu udah kasih perhatian, udah hubungin duluan, udah ngejar, tapi dianya cuek, dingin, bahkan kayak nggak butuh kamu. Nah, biasanya kita mikir, jangan-jangan aku salah, jangan-jangan aku kurang usaha. Padahal jawabannya bisa jadi lebih simple. Biarin aja, iya serius. Kadang jawabannya ya, let them. Coba deh bayangin situasi ini. Ada di antara kita yang udah WA dia duluan, ngetik panjang lebar, pakai hati, pakai perasaan. Kadang isinya sederhana banget kayak, jangan lupa makan ya, atau malah curhat panjang soal gimana capeknya hari itu. Tapi pas dibuka, cuma centang biru. Nggak dibales sama sekali. Kita tunggu sejam, 2 jam, bahkan sampai besok. Tetap aja hening. Rasanya tuh kayak lempar bola ke dinding, tapi bolanya nggak pernah balik. Kosong, hampa. Atau ada juga cerita yang lebih ekstrim. Dia bisa tiba-tiba ngilang gitu aja. Nggak ada kabar seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan penuh. Terus tiba-tiba nongol lagi dengan wajah santai, seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Kadang cuma bilang, maaf ya, kemarin sibuk. Padahal kalau dicek, selama masa sibuk itu, dia masih sempat update story nongkrong, main game, atau karaoke bareng temen. Kita yang lihat, cuman bisa ngelus dada sambil mikir, lah, kok rasanya kayak nggak dianggap sama sekali ya? Dan biasanya, apa yang beberapa dari kita lakukan pas ngalamin situasi kayak gitu? Panik. Overthinking. Otak langsung heboh bikin teori konspirasi. Mulai mikir, jangan-jangan aku salah ngomong? Atau, apa dia udah bosen? Sampai ke level drama. Wah, jangan-jangan ada orang baru. Pikiran jadi kayak sinetron stripping. Episodenya nggak kelar-kelar. Padahal kalau mau jujur, kenyataannya seringkali jauh lebih simpel. Bisa jadi memang dia lagi milih menjauh. Sesederhana itu. Dan kalau memang itu yang dia pilih, pertanyaannya, apa kita mau ngejar? Mau maksa? Mau nuntut perhatian yang jelas-jelas nggak dia kasih? Nah, disinilah letak tantangannya. Dalam hubungan, apalagi kalau ngomongin twin flame yang emang penuh dinamika naik turun, nggak semua hal bisa kita paksa. Kalau ada tanda-tanda dia mulai menjauh, ya udah, biarin. Lepasin dulu. Karena semakin kita ngejar, biasanya dia malah semakin jauh. Aku ngerti banget, bagian ini tuh nggak enak. Rasanya kayak ditinggal sendirian di saat kita lagi pengen ditemenin. Tapi justru dari situ kita belajar. Nggak semua orang ditakdirkan buat selalu ada di samping kita. Dan kalau emang dia memilih menjauh, itu bukan berarti kita kurang atau nggak cukup. Bisa jadi, memang ceritanya lagi butuh jarak. Aku tahu, perjalanan twin flame itu nggak selalu gampang. Kadang bikin bingung, kadang juga bisa terasa sepi banget. Tapi tenang, kamu nggak sendiri. Di video ini, aku mau ajak kita semua buat ngobrol bareng di kolom komentar. Ceritain yuk, perjalanan twin flame kalian kayak gimana? Apa yang paling dirasain? Tantangannya seperti apa? Dan hal apa yang kalian lakuin biar tetap kuat? Mungkin ada momen di mana kamu hampir nyerah, atau justru ada momen indah yang sampai sekarang nggak bisa dilupain. Semua cerita itu berharga. Bisa jadi cahaya buat orang lain yang lagi jalanin proses yang mirip. Jadi jangan ragu buat berbagi ya. Aku juga bakal baca satu persatu dan usahain balesin komentarnya. Yuk, kita ciptakan ruang yang hangat, tempat kita bisa saling dukung, saling dengerin, dan tumbuh bareng. Karena di sini, kita nggak cuma belajar, tapi juga saling menguatkan. Salam cinta dan cahaya. Sekarang, coba deh pikir gini, kalau seseorang ternyata memang lebih milih hal lain dibanding kita, apakah itu berarti kita kurang? Nggak juga. Itu keputusan dia. Itu pilihannya. Dan kalau memang begitu, ya biarin aja.
Karena justru dari situ kita bisa lihat jelas siapa dia sebenarnya, tanpa harus kita tebak-tebak lagi. Hubungan twin flame itu seringkali bikin kita salah kaprah. Banyak yang mikir, kalau udah ketemu twin flame, berarti harus 24 jam nempel terus kayak perangko sama surat, kemana-mana bareng, tiap hari komunikasi tanpa jeda. Padahal nggak gitu juga. Kadang twin flame hadir justru untuk ngajarin kita sesuatu lewat jarak, lewat diam, lewat rasa kangen yang nggak kesampaian. Bayangin aja kayak guru di sekolah. Guru nggak mungkin tiap jam duduk terus di sebelah muridnya. Ada saatnya guru kasih PR, lalu pergi, biarin muridnya mikir, belajar, dan nyari jawaban sendiri. Nah, twin flame juga kadang gitu. Dia hadir, bikin kita sadar sesuatu, terus mundur, supaya kita bisa belajar mandiri. Dan jangan lupa, nggak semua orang ditakdirkan buat jalan bareng kita sampai akhir. Ada yang memang cuman mampir sebentar, jadi bagian kecil dari perjalanan kita. Ada juga yang cuma jadi season dalam hidup. Kayak serial drama. Ada episode awal yang bikin kita jatuh cinta, ada konflik di tengah, dan ada ending yang bikin kita nangis atau lega. Tapi nggak semua cerita harus jadi full album. Ada yang cuma single, ada yang cuma intro, ada yang bahkan cuma jadi filler track. Kalau dipikir-pikir, lucu juga ya. Kadang kita ngotot banget pengen seseorang tetap ada, padahal jelas-jelas dia udah nunjukin tanda mau keluar dari hidup kita. Ibarat konser, dia tuh cuma guest star, bukan penyanyi utama. Tapi kita maksa. Jangan turun panggung dulu dong, aku belum siap. Padahal, acaranya tetap harus jalan. Nah, disinilah pentingnya biarin aja. Karena ketika kita berhenti maksa orang lain buat tetap tinggal, kita justru sedang memberi ruang buat diri sendiri. Ruang buat tumbuh. Ruang buat belajar. Ruang buat orang yang benar-benar niat nemenin kita sampai akhir. Nah, ini nih bagian yang paling penting. Semakin kita ngejar, biasanya orang itu malah semakin lari. Semakin kita maksa, mereka justru makin menjauh. Kayak hukum alam aja. Bayangin kucing lagi makan, kalau dideketin buru-buru, pasti kabur. Tapi kalau kita diam santai, kucingnya malah bisa datang sendiri, duduk manis di sebelah. Dalam hubungan pun sama. Kalau salah satu di antara kita terlalu maksa, terlalu nempel, atau terlalu ngejar, seringnya yang terjadi malah bikin orang itu merasa tertekan. Hasilnya, dia makin menjauh. Sementara yang ngejar jadi capek sendiri, emosinya habis, bahkan bisa sampai ngerasa nggak berharga. Pernah nggak sih ngerasa kayak lagi bawa tas super berat di punggung? Isinya macam-macam. Dari buku tebal, batu, sampai barang-barang nggak jelas. Semakin lama dibawa, pundak sakit, badan pegal. Sampai akhirnya sadar, kenapa tas ini masih dipikul terus ya? Begitu dilepas, rasanya langsung plong, ringan banget. Nah, persis seperti itu rasanya ketika kita berani melepas sesuatu yang udah jelas-jelas nggak mau tinggal. Dan sebenarnya, momen berhenti ngejar itu juga berarti kita lagi bikin ruang kosong di dalam diri. Ruang ini penting banget. Karena kalau hati masih penuh sama drama lama, gimana hal baru bisa masuk? Gimana cinta yang lebih tulus bisa hadir, kalau space-nya aja belum tersedia? Ibarat ruang tamu di rumah. Kalau penuh sama barang-barang bekas yang udah rusak tapi tetap dipertahankan, tamu baru yang datang pasti nggak betah. Tapi kalau ruang tamu diberesin, dibersihin, dikasih space kosong, siapapun yang masuk bakal ngerasa nyaman. Hati pun sama. Jadi intinya, stop ngejar, stop maksa. Pada akhirnya, orang yang memang ditakdirkan untuk kita nggak akan butuh dipaksa buat bertahan. Mereka akan memilih tetap tinggal, tanpa tarik ulur, tanpa drama. Dan disitulah hubungan jadi terasa ringan, tulus dan damai. Setiap kali kita berani melepas, sebenarnya kita lagi belajar sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar ikhlas. Karena pada saat berhenti maksa dan berhenti ngejar, kita kasih kesempatan buat diri sendiri bernapas lega. Coba bayangin lemari baju di rumah. Kalau masih penuh sama baju lama yang udah lusuh, sobek, atau udah nggak pernah dipakai lagi, terus kita maksa masukin baju baru yang masih fresh, ya nggak bakal muat. Mau ditumpuk gimana pun, tetap aja penuh sesak. Sama halnya dengan hati. Kalau terus diisi sama orang yang udah jelas nggak mau tinggal,
Gimana ada ruang buat seseorang yang benar-benar tulus masuk. Dan yang lebih penting, dari momen melepas kita sering banget belajar soal self-love. Kadang kita baru sadar betapa berharganya diri sendiri, justru ketika nggak ada lagi yang bisa dijadikan pegangan selain diri sendiri. Beberapa di antara kita mungkin pernah ngerasa kayak, kok rasanya aku nggak cukup ya buat dia. Padahal, kenyataannya bukan kita yang nggak cukup. Bisa jadi memang dia yang nggak bisa lihat nilai kita. Lucunya, banyak dari kita yang rela jadi admin kuota. Selalu ingetin, selalu nyari, selalu ngingetin paket biar nggak habis. Tapi ujung-ujungnya, tetap nggak dihargain. Capek banget kan kalau terus kayak gitu? Nah, disitulah titik sadar muncul. Daripada habisin energi buat ngejar yang nggak peduli, mending energi itu dipakai buat diri sendiri. Melepas bukan berarti kalah. Justru itu tanda kalau kita kuat. Karena nggak gampang loh bilang ke diri sendiri, oke, aku berhenti, aku pilih damai. Itu butuh keberanian. Dan keberanian itu datang dari keyakinan bahwa kita layak bahagia, layak dicintai dengan tulus, tanpa harus ngemis perhatian dulu. Ada pepatah yang bilang, kalau sesuatu memang buat kita, dia nggak akan kemana-mana. Dan itu benar banget. Kalau memang seseorang ditakdirkan jadi bagian hidup kita, dia akan kembali. Bukan karena kita tarik-tarik, tapi karena memang jalannya begitu. Tapi kalau ternyata nggak kembali, ya berarti memang bukan jalannya. Sesederhana itu. Jadi, pelajaran paling besar dari melepas adalah kita belajar percaya. Percaya sama diri sendiri, percaya sama proses, dan percaya sama semesta yang pasti nyiapin sesuatu yang lebih baik. Jadi inget ya, kalau dia milih pergi, biarin. Kalau dia nggak hubungin kita berminggu-minggu, biarin. Kalau dia bisa damai tanpa kehadiran kita, biarin juga. Kalau dia lebih sibuk mikirin dirinya sendiri tanpa peduli sama perasaan orang lain, ya biarin. Karena kenyataannya, kita memang nggak pernah ditakdirkan untuk dipertahankan sama orang yang nggak melihat nilai dalam diri kita. Yang pertama-tama selalu jadi milik kita. Ya diri kita sendiri dulu. Dan justru di titik ketika kita berhenti ngejar, berhenti maksa, disitulah kita sebenarnya lagi membuka pintu buat sesuatu yang lebih indah datang. Sesuatu yang lebih tulus, lebih selaras, dan lebih cocok buat perjalanan kita. Ingat, cinta sejati itu nggak pernah bikin kita harus memohon, apalagi sampai kehilangan harga diri. Cinta sejati datang dengan tenang, hadir dengan damai, dan tumbuh tanpa paksaan. Jadi, mulai sekarang, yuk sama-sama pilih damai, pilih tenang, dan pilih diri kita sendiri dulu. Karena dari situ, segalanya akan terasa jauh lebih ringan. Kalau ada yang merasa relate sama cerita ini, tulis aja di kolom komentar. Pernah nggak ada di situasi kayak gini? Atau mungkin sekarang lagi ngalamin hal yang mirip? Aku pengen banget denger cerita kalian, siapa tahu bisa jadi bahan sharing bareng-bareng di sini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan obrolan mistis berikutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, Sobat Mistis.